Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ustadz D. Saya Bella. Dan saya Fajar. Selamat datang di channel Kartun Belajar. Tempat lo belajar. Belajar dari nol iman, akar, dan arah hidup. Kita ini hidup di dunia nyata. Tapi kok rasanya kita lebih sering ada di dunia digital. Bangun tidur, langsung cek HP. Makan, sambil nonton YouTube. Nunggu angkot, scroll TikTok, sampai-sampai. Kita lebih hafal wajah selebgram daripada nama tetangga sendiri. Padahal dunia nyata ada di depan mata. Tapi kita lebih betah di layar. Kenapa bisa gitu? Kenapa dunia nyata sekarang terasa membosankan dan dunia digital malah bikin candu? Dulu, kalau orang kehilangan arah hidup, mereka pergi ke masjid atau ngobrol sama orang bijak. Sekarang, kita buka TikTok, cari self-healing. scroll video yang gak ada ujungnya. Tapi tetap aja, hati kita gak nambah tenang, malah tambah kosong. Kita hidup di era di mana dunia nyata jadi membosankan. Karena dunia digital terlalu sibuk ngajak kita jadi penonton kehidupan orang lain. Setiap hari, kita konsumsi ratusan cerita, tapi lupa nulis cerita kita sendiri. Scroll konten motivasi, tapi gak juga bergerak. Nonton video orang sedekah, tapi lupa buka dompet sendiri. Nonton ceramah, tapi abis itu buka reels lucu sampai lupa isinya tadi ngomong apa. Semakin kita tenggelam di dunia digital, semakin kita gak sadar kita ini hidup atau cuma eksis. Kita ini sibuk atau cuma terdistract. Hati kita rame sama konten, tapi sepi dari makna. Ini bukan sekadar soal teknologi bro. Ini soal dimana jiwa kita tinggal. Kalau jiwa lo udah gak betah di dunia nyata dan cuma nyaman di layar, itu tanda lo harus berhenti sejenak dan tanya, gue masih hidup gak sih? Atau cuma numpang jalanin rutinitas? Sebenarnya yang bikin kita ngerasa gak hidup bukan karena kita gak punya aktivitas, tapi karena kita gak hadir di dalamnya. Lo bisa aja duduk bareng keluarga, tapi pikiran lo lagi ngelayang ke komentar netizen. Lo bisa aja di masjid, tapi hati lo masih penasaran. Notif HP tadi, siapa yang ngechat? Kehadiran fisik gak selalu berarti kehadiran batin. Dan ini bukan cuma masalah era digital, ini masalah kesadaran. Di dunia digital, semuanya serba cepat, semua berlomba jadi viral. Yang penting rame, bukan penting benar. Yang penting kelihatan, bukan terasa. Makanya hati kita gak sempat ngeresapi, gak sempat mikir, gak sempat merespon dengan jujur. Akhirnya hidup kita cuma jadi reaksi otomatis dari notifikasi. Dalam Islam itu disebut ghaflah, yaitu lalai. Lo hidup tapi gak sadar. Lo ada tapi gak hadir. Allah udah ngingetin kita di Al-Quran. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 225. Kalau lo ngerasa hidup lo kayak ngeblank, kayak robot, kayak jalanin rutinitas tanpa makna, mungkin itu karena jiwa lo gak lagi ikut serta. Kita sibuk nyari konten yang seru, tapi lupa nyari makna yang dalam. Dan yang bikin hidup lo terasa hidup bro, itu bukan karena lo rame, tapi karena lo sadar. Lo pernah gak buka HP cuma mau lihat satu notifikasi,
Tapi tahu-tahu udah 2 jam scroll. Itu bukan kebodohan, bro. Itu sistem buatan. Itu cara kerja algoritma. Algoritma itu nggak peduli lo bahagia atau enggak. Dia cuma peduli lo tetap betah di layar. Setiap like, setiap swipe, setiap detik lo berhenti di satu video. Itu semua direkam dan dijadikan senjata buat ngelempar konten serupa ke lo lagi dan lagi. Yang lo pikir pilihan bebas, sebenarnya itu pola yang udah dirancang. Lo pikir lo suka kontennya, padahal lo dibentuk untuk suka. Dan lo tahu, yang lebih ngeri, semakin lo kosong, semakin lo rentan. Semakin lo butuh hiburan buat kabur, semakin lo gampang ditangkap algoritma. Akhirnya, pikiran lo dikendalikan, fokus lo diarahkan, bahkan emosi lo diatur oleh sesuatu yang gak lo kenal. Islam ngajarin kita untuk menguasai hawa nafsu. Tapi dunia digital bikin nafsu itu terus dipancing, terus dimanjakan. Gimana mau mikir jernih kalau setiap 5 detik lo dikasih dopamin? Gimana mau merasa dekat sama Allah kalau tiap pagi yang lo buka bukan doa, tapi notifikasi? Dan ini bukan cuma soal teknologi, bro. ini soal siapa yang lagi pegang kendali dalam hidup lo. Kalau kita nggak sadar, kita bukan lagi pengguna. Kita jadi produk. Salah satu hal paling berbahaya dari dunia digital adalah dia bunuh hati lo. Tapi diam-diam, gak ada alarm, Gak ada notifikasi. gak ada yang bilang, Bro, hatimu udah nggak peka. Tapi pelan-pelan. Lo nggak lagi ngerasa bersalah meski ninggalin salat. Lo nggak lagi mikir panjang waktu ngatain orang di komentar. Lo nonton konten toksik, tapi lo bilang cuma hiburan, bro. Padahal di saat itu hati lo lagi ditumpulkan. Dulu, sekali ngeliat orang susah, hati kita ikut sedih. Sekarang, kita scroll aja, lihat anak kecil kelaparan, tapi nggak sempet nangis, karena keburu muncul video lucu setelahnya. Kita nggak kejam, tapi kita juga nggak peka. Dan kalau hati udah nggak peka, gimana bisa kita ngerasa dekat sama Allah? Nabi Muhammad bersabda, Dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang lo konsumsi tiap hari bikin hati lo hidup atau sekarat? Karena dunia digital itu nggak netral. Kalau lo gak sadar, yang lo pikir hiburan bisa jadi jalan perlahan menuju kehampaan. Dan disitulah setan paling senang. Bukan saat lo jatuh besar-besaran, tapi saat lo mati pelan-pelan tanpa sadar. pernah gak lo mikir, kenapa sekarang banyak orang hidup serba enak? Tapi makin ngerasa gak hidup. Happy canggih? Ada. Makanan enak, Gak kurang. scroll bisa seharian. Hiburan gak pernah habis. Tapi hati tetap ngerasa kosong, sunyi. Gak ngerti harus kemana. Gak ngerti sebenarnya hidup buat apa. Ini kayak orang punya rumah megah. Tapi gak pernah ngerasa betah di dalamnya. Karena kekosongan jiwa gak bisa diisi pakai teknologi. Algoritma bisa kasih lo semua yang lo mau. Tapi dia gak bisa kasih lo makna. Dia gak bisa jawab pertanyaan ini. Siapa gue? Kenapa gue hidup? Hidup ini mau dibawa kemana? Dan lo tahu, rasa kosong itu bukan musibah. Itu alarm.
Tanda bahwa jiwa lo udah lama gak diajak ngobrol. Bahwa hati lo udah terlalu lama dikasih hiburan, tapi gak pernah dikasih arahan. Allah udah kasih clue di dalam Al-Quran. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bukan dengan scroll, Bukan dengan viral. bukan dengan semua yang lagi trending. Makanya bro, Kalau lo merasa kosong, bukan berarti lo rusak. Mungkin itu tanda hati lo masih hidup dan lagi manggil lo untuk balik pulang. Sekarang, kita hidup di zaman yang gila. Suara orang bisa ditiru, wajah bisa dibuat ulang. Video bisa dimanipulasi seolah-olah beneran terjadi. Dan lo tahu, yang paling serem, kita bisa dibohongi pakai bukti palsu. bukan sekadar hoax kalimat, tapi hoax yang punya bentuk, suara, dan ekspresi. Bayangin, seseorang dijebak video, deepfake, suara dia, wajah dia, tapi bukan dia. Tapi semua orang percaya bahwa itu dia, karena videonya jelas, realistik menampakkan di layar bahwa itu dia. Di pengadilan, Bisa jadi alat bukti, di publik, Bisa jadi bahan cancel culture. Dulu, melihat itu percaya. Sekarang, melihat justru bisa jadi jebakan. Dan kalau realitas bisa dibentuk sesuai keinginan manusia, siapa yang masih bisa kita percaya, bro? Berita, konten, atau bahkan diri kita sendiri? makanya dalam Islam, kita diajarin buat tabayun. Cek, selidiki, jangan langsung percaya. Allah bilang, Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Al-Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 6. Sekarang yang palsu makin canggih, Yang benar malah kelihatan meragukan. yang fitnah kelihatan meyakinkan. yang jujur malah diabaikan. Lo lihat kan? Ini bukan cuma era teknologi. Ini era di mana kebenaran bisa dibikin dan kepercayaan bisa dijual. Dan ini bahaya banget buat masyarakat. Buat politik, buat agama, buat keadilan. Dan yang lebih ngeri lagi, buat hati kita sendiri. Kalau semuanya bisa dipalsukan. Gimana caranya kita jaga nurani biar tetap bisa ngerasain mana yang hak dan mana yang batil. Setelah semua yang kita bahas tentang algoritma, candu digital, realitas palsu, mungkin lo ngerasa hopeless. Tapi bro, kabar baiknya kita masih bisa bertahan karena Allah gak pernah ninggalin kita tanpa petunjuk. Selalu ada cahaya kalau kita mau nyari. Sekarang pertanyaannya, Gimana caranya tetap hidup secara ruhani di tengah dunia digital yang bikin hati tumpul? Jawabannya nggak rumit. Bukan uninstall semua aplikasi, bukan juga kabur ke gunung. tapi mulailah dari yang paling dasar. Kembalikan kesadaran lo. Saat buka HP, sadari, Gue sekarang lagi konsumsi, bukan sekadar hiburan, tapi ini bisa membentuk hati gue. saat scroll, sadari, Waktu gue ini nyicil hidup, ini bukan gratis. saat nonton, sadari, Ini membentuk cara berpikir gue. Ini bakal mempengaruhi cara gue melihat dunia dan melihat Tuhan. Dan gak semua teknologi itu buruk, tapi semua teknologi butuh kendali. makanya Islam ngajarin muhasabah, ngelatih diri untuk mikir sebelum bertindak. Itu kompas ruhani kita. Allah juga bilang, Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Jadi,
Di zaman yang penuh dengan kabut digital ini, bukan yang paling pintar yang dapat bertahan, tapi yang paling sadar, yang paling bisa jaga hati, yang paling bisa kontrol nafsu. Dan jangan lupa, Gak semua yang viral itu berkah, bro. tapi semua yang ikhlas, sekecil apapun, pasti dicatat. Dunia ini makin canggih, AI makin pintar, konten makin cepat. Segalanya makin mudah. Tapi bukan berarti makin jelas. Faktanya, makin banyak orang yang justru kehilangan arah. Tapi lo tahu, yang bikin hidup punya makna bukan teknologinya. Bukan juga viralnya. Tapi, niat dan nurani di balik semua itu. Allah kasih kita akal dan hati, bukan buat bersaing dengan mesin, tapi buat memandu hidup ini biar nggak kebablasan. Dan dunia digital bisa jadi ladang pahala kalau lo sadar dan niatkan untuk kebaikan. Lo bikin konten yang bantu orang lain, Itu amal. lo sharing hal yang nyadarin banyak orang. Itu jihad zaman sekarang. Dan sebaliknya, kalau lo nyebarin hoax, kebencian, adu domba, maka semua itu bisa jadi timbangan dosa yang gak kerasa. Itulah kenapa AI bisa belajar dari data. Tapi manusia belajar dari dosa dan pahala. AI bisa hitung statistik. Tapi hanya hati yang bisa membedakan mana yang mendekatkan kepada Allah dan mana yang menjauhkan. Allah berfirman, Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Itu surat pendek, tapi efeknya besar, bro. Jadi, jangan biarkan dunia digital yang nentuin arah hidup lo. Dan jangan biarkan algoritma yang nulis jalan takdir lo. Balik lagi kepada Allah. Pakai teknologi sebagai alat, bukan sebagai Tuhan. Kalau menurut lo, video ini bermanfaat, tekan like, share ke teman, dan subscribe, bro, biar lo nggak kelewatan pembahasan kita selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Gue mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.